Oke, kita mulai aja dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama ketemu lagi sama aku. Perkenalkan dulu ya, perkenalkan teman-teman semua. Nama aku Salsa dari Lolos Beasiswa ID, First Best Platform persiapan kuliah di Top Universities. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini kita bakalan sharing, dalam webinar dengan tema Winning the Turkey Bursary Scholarship oleh coach kita. Nah, nanti coach-nya aku spill ya. Gimana nih teman-teman malam hari ini kabarnya? Pada dari mana aja nih? Absen dulu yuk. Baru dikit ya yang hadir ya. Pada dari mana aja nih? Kalau aku dari Semarang. Kali aja ada yang satu domisili sama aku. Oke, kita next dulu aja kali ya. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini seperti yang kita tahu, eee, kita bakal membahas tentang, beasiswa Turki Bursary Scholarship. Nah, teman-teman di sini pasti yang udah join itu pengen, nyoba apply beasiswa di Turki seperti yang, udah di-share di grup ya. Teman-teman di sini udah pada gabung belum? Kalau belum gabung sama grupnya lobby, bisa segera gabung aja, nanti boleh PC ke admin. Nah, teman-teman, untuk, beasiswa Turki ini yang terdekat, ini, aku bakal spill sedikit, kapan sih, beasiswa Turki ini tuh bakal, dibuka. Jadi, beasiswa Turki ini itu bakal dibuka insya Allah paling terdekat itu di bulan Januari, teman-teman. Jadi masih ada sekitar 2 bulan kurang untuk teman-teman persiapan, entah itu administrasi, atau essay, atau, buat interviewnya. Nah, Lobby itu menyediakan berbagai program untuk membantu teman-teman tembus di beasiswa ini. Nah, gabung bareng Lolos Beasiswa ID dan pilih program yang paling pas buat kamu. Jadi teman-teman nggak harus pilih pilih semua program. Jadi teman-teman bisa memilih, kira-kira aku tuh butuhnya, program untuk apa ya? Nah, di sini, Lobby menyediakan 3 ini ya, 3 program. Yang pertama ada konsultasi, yang kedua ada proofreading, yang ketiga ada simulasi. Nah, ini aku spill dikit dulu aja, kita bakal langsung, masuk ke materi dulu oleh coach kita. Nah, ini coach kita, meet our coach. Nah, ini. Mungkin teman-teman di sini ada nggak yang udah pernah ketemu sama Kak Davina sebelumnya? Karena ini webinar keduanya Kak Davina kalau nggak salah ya, Kak, ya? Kak Davina udah hadir belum? Iya, betul banget. Oh Ini iya, kedua ada. kalinya aku ikut bareng sama lolos beasiswa ya. Iya, jadi ini, webinar keduanya dari Kak Davina. Nama lengkapnya Kak Davina Farah Fatima. Beliau ini merupakan awardee Turki Bursary Scholarship jurusan Computer Engineering di Middle East Technical University. Nah, di webinar kali ini Kak Davina bakal, bincang-bincang dan sharing terkait gimana sih caranya lolos beasiswa ini, tentang struktur ideal essay LPDP yang disukai reviewer, terus cara menjawab pertanyaan essay, kemudian ada kesalahan-kesalahan fatal yang sering bikin gagal di tahap essay, kemudian ada strategi self branding di essay agar kamu terlihat stand out, kemudian ada contoh-contoh essay awardee dan analisisnya, kemudian ada tips menyambungkan essay dengan rencana studi dan kontribusi pasca studi kamu. Nah, untuk mempersingkat waktu, Kak Davina udah ready ya? Oke, iya, udah. Oke, kalau gitu langsung aku oper ke pembicara keren kita satu ini. Mungkin untuk Kak Davina, waktunya aku persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak untuk perkenalannya barusan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Salam kenal semuanya, nama aku Davina dan aku bakalan jadi mentor kalian bisa dibilang ya. Aku bakalan sharing sedikit tentang gimana sih sebenarnya kuliah di Turki itu. Tapi kayaknya tadi deskripsinya agak kurang tepat ya yang di bawah tentang beasiswa LPDP dan bagaimana esainya bakalan kayak gimana. Aku nggak bakalan terlalu ngomongin tentang itu, karena
Sebenarnya beasiswa aku juga bukan beasiswa PDP. Ini beasiswanya beda beasiswa sendiri. Ini beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Turki, bukan dari pemerintah Indonesia. Dan aku bakalan ngomongin tentang gimana sih caranya untuk bisa keterima di beasiswa ini dan kira-kira apa aja yang bakalan kalian dapetin kalau misalnya nanti kalian keterima di beasiswa ini. Terus habis itu apa aja yang bakalan kalian perlu persiapkan demi dapat beasiswa ini. Jadi nggak cuman S aja doang, tapi beasiswanya secara keseluruhan sebenarnya itu seperti apa. Makanya dan aku juga bakalan ngomongin sedikit nih nanti tentang sebenarnya kalau misalnya mau kuliah di Turki kemungkinan besar bakalan kayak gimana sih kelihatannya gitu secara realistis ya guys. Gitu. Oke, aku bakalan sambil screen sharing ya BTW. Mari kita lihat di sini. Apakah screen sharing aku kelihatan? Kelihatan Kak? Udah nih barusan. Oke, oke, mantap. Jadi aku bakalan ngomongin tentang semua, nggak semuanya sih mungkin, tapi kayak ya sebanyak yang aku bisa tentang gimana kalau misalnya kalian mau belajar di Turki gitu. Kayak kalau misalnya kalian mau datang di Turki, apa aja sih yang kira-kira perlu disiapin segala macam. Kebetulan ini PowerPoint-nya aku pernah nyiapin ini berdua bareng sama teman aku yang sayangnya belum bisa hadir untuk hari ini. PowerPoint-nya dibuat oleh aku, Devina Farah Fatimah dari Middle East Technical University dan teman aku Zian Basean. Dan dia sekarang kuliah di Kirkcaldy University. Nah, sebenarnya sebelum kita lebih lanjut ke beasiswanya itu sendiri, kita pengen mikirin kayak kira-kira kenapa sih harus Turki gitu. Ini beberapa hal yang menurut aku agak appealing tentang Turki. Dari semua list yang ada di sini, salah satu hal yang paling utama menurut aku yang aku sampai sekarang masih bersyukur aku bisa sampai ke Turki adalah strong student network. Ini yang paling utama menurut aku. Ini mungkin buat orang-orang bisa beda-beda ya. Alasan kenapa mereka mau ke Turki mungkin gara-gara mereka negara Islam atau mungkin gara-gara lebih gampang untuk adaptasi di Turki dibandingin di negara lain yang kayak masih jauh, masih dekat ke Eropa, tapi masih dekat dengan budaya Indonesia juga gitu. Tapi membuat aku setelah akhirnya melewati kehidupan aku sendiri di Turki dan menghadapi semuanya gitu ya. Salah satu hal yang paling aku rasakan itu adalah hubungan yang aku akhirnya berhasil bentuk di Turki itu sendiri. Karena murid-murid yang datang ke Turki, kayak segala jenis manusia yang datang ke Turki, itu tuh nggak cuma orang Turki doang. Salah satu hal yang paling um, bermanfaat di Turki itu adalah negara yang bisa dibilang kayak titik tengah gitu ya. Bisa ketemu dari orang-orang dari negara Afrika, bisa dari orang-orang dari negara-negara yang ada di daerah Eropa, dan juga bisa ketemu sama orang-orang yang ada di negara Asia. Dan karena pertemuan dari semua daerah itu sama dari daerah Timur Tengah juga. Dan karena ketemuan sama semua daerah itu, waktu akhirnya aku sampai ke Turki, teman-teman aku tuh datang dari banyak banget tipe negara. Ada yang dari da, apa namanya? Ada yang dari daerah Balkan, kayak kalau misalnya mereka datang dari Ukraina atau dari Rusia atau mungkin mereka datang dari Central Asia, dari Kazakhstan, atau mungkin mereka datang dari daerah Eropa, mereka datang dari Polandia, terus habis itu atau mereka datang dari Afrika, mau itu dari Ethiopia, dari Tanzania, atau dari Middle East, itu banyak banget jenis-jenis manusia yang bisa kalian temui di Turki. Dan menurut aku ini tuh sesuatu yang kadang-kadang tuh suka dikesampingkan karena ada banyak banget eh, manfaat lain atau banyak banget hal lain yang biasanya suka dijual gitu kan untuk berangkat ke Turki kayak oh datang ke Turki biar bisa jalan-jalan tiap hari gitu oh datang ke Turki biar bisa ke Kapadokia it's my dream mas gitu cuman ini tuh salah satu hal yang kadang suka orang-orang tidak terlalu ingat karena ini tuh sebenarnya kesempatan yang besar banget, guys. Kayak untuk memiliki teman-teman yang datang dari begitu banyak penjuru dunia, itu tuh kamu bisa
mendapatkan begitu banyak jenis kesempatan yang mungkin kamu belum tentu bakalan bisa dapat kalau kamu stay di Indonesia. Itu salah satu hal yang paling utama menurut aku. Dan akhirnya kamu juga bisa terhubung dengan begitu banyak penjuru dunia juga. Kamu nggak cuma terhubung sama Turki doang, dari Indonesia ke Turki doang, tapi kamu juga terhubung sama negara-negara lain. Kayak aku, Masya Allahnya, berkat em, teman-teman dan kolik yang aku punya di Turki, aku punya kesempatan untuk pergi ke negara lain juga selain ke Turki. Aku punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau mendapatkan ilmu dari negara lain juga selain Turki. Dan itu tuh sesuatu yang menurut aku sangat patut disyukuri juga. Gitu. Ini beberapa universitas yang ada di Turki sendiri. Salah satunya itu ini beberapa top 10-nya, kayak yang terkenalnya. Dan ini tergantung sama kira-kira teman-teman pengennya datang ke universitas yang fokus ke jurusan apa. Menurut aku ini beda-beda tergantung sama jurusan yang kalian pengenin. Jadi contohnya yang pertama, Koç University, itu tuh bakalan cocok kalau misalnya kalian datang sebagai business student atau sebagai medical student, itu tuh bagus banget. Kalau mau ke kampus aku, ke Middle East Technical University, itu bakalan bagus kalau misalnya kalian mau masuk jurusan teknik. Jurusan teknik atau jurusan International Relations, itu juga bagus banget untuk datang ke universitas aku. Universitas mana yang kalian pilih itu bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kayak kira-kira teman-teman pengennya datang ke mana, berarti universitas yang cocok buat kalian bakalan yang mana. Itu tuh beda-beda. Mhm. Terus ini ada beberapa em, kalau misalnya kalian masih bingung kayak kira-kira mau kemana ya gitu. Itu tuh ada beda-beda. Ini menurut aku salah satu yang ada di list ini itu tuh agak beda bisa dibilang karena beberapa hal yang ada di list ini itu tuh mungkin bukan sesuatu yang bakalan langsung dipikirin sama teman-teman semua gitu loh. Kayak misalnya manajemen dalam bahasa Jerman. Itu kan random banget ya bisa dibilang. Kayak itu tuh sesuatu yang dari mana kepikiran bisa kayak gitu gitu. Kenapa manajemen dalam bahasa Jerman itu sesuatu yang memiliki peluang karir yang besar di Turki karena again, karena Turki adalah sebuah negara yang memiliki hubungan yang besar dengan banyak negara, hubungan antara Turki dan Jerman itu tuh kuat banget. Dan banyak banget orang Turki yang setelah menyelesaikan pendidikannya di Turki, itu lanjut berkarir di Jerman. Dan berkat itu juga, karena kita studi di Turki, kalau misalnya teman-teman studi di Turki, itu juga akan memperbesar peluang teman-teman kalau misalnya teman-teman mau pindah ke negara lain. Kayak kalau misalnya kalian pindah ke Jerman, kalau misalnya kalian bisa ngomong bahasa Turki dan juga bisa ngomong bahasa Jerman, itu tuh jadi nilai plus banget buat teman-teman. Dan itu sangat membuka opportunity-opportunity lain juga yang bisa kalian dapetin. Nah, terus kalau misalnya kalian, oke, aku mau datang ke Turki, tapi aku nggak mau bayar, aku maunya dibayarin. Gimana ya kalau misalnya aku mau datang ke Turki biar dibayarin? Itulah datanglah beasiswa ini. Jadi ada beberapa jenis beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Turki sendiri untuk mahasiswa internasional di seluruh dunia. Dan hari ini untuk sesi kita hari ini, aku bakalan lebih fokus ke YTB Scholarship karena itu scholarship yang aku alhamdulillah dapetin juga. Tapi aku bakalan ngenalin sedikit tentang scholarship yang lain yang mungkin teman-teman bakalan jadi tahu lebih lanjut juga ya tentang itu. Nah, YTB Scholarship dan YTBX ISTB Scholarship ini tuh beasiswa yang dikasih sama pemerintah Turki kerjasama bareng sama Kemendikbud. Nah, kalau yang TDV atau Turkiye Diyanet Foundation Scholarship itu tuh diberikan oleh Kementerian Agama Turki. Dan oleh karena itu juga, jadi ini tuh beasiswa yang diutamakan untuk teman-teman kalau misalnya mau ngambil jurusan yang berkaitan dengan religi. Jadi misalnya kalian mau belajar tentang studi keagamaan, atau misalnya kalian mau belajar tentang fikih, atau kalian mau belajar tentang literatur bahasa Arab, nah itu bisa lewat beasiswa TDV. Gitu. Nah, terus habis itu
kita ngomongin tentang Turki Burslar sendiri ya. Sebenarnya apa sih YTB itu? Nah, beasiswa YTB ini kan seperti yang aku bilang sebelumnya, itu dikasih tahu diberikan oleh pemerintah Turki untuk mahasiswa internasional. Dan aku ada websitenya di sini, turkiyaburslare.gov.tr. Itu tuh di mana teman-teman bisa nyari informasi lebih lanjut gitu ya. Mungkin ada beberapa bagian yang setelah aku ngasih tahu ke kalian, kalian jadi lebih penasaran lagi. Kayak, oh kalau tentang ini gimana? Kalau tentang ini gimana? Itu bisa kalian cek di websitenya langsung. Dan kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa ini, teman-teman bakalan diberikan waktu 1 tahun untuk belajar bahasa Turki secara langsung. Jadi kalau misalnya kalian datang untuk beasiswa S1 kayak aku sekarang ya, jadi aku 1 tahun dulu belajar bahasa Turki, terus setelah itu baru aku melanjutkan jenjang pendidikan aku yang selanjutnya di S1 itu dengan 4 tahun belajar bahasa 4 tahun belajar di S1 gitu. Jadi um, kalau misalnya kalian bakalan datang ke sini, kalian beberapa dari eh, teman-teman yang pernah nanya ke aku itu tuh sempat ada juga kekhawatiran yang kayak, Kak, kalau misalnya aku nggak tahu bahasa Turki sama sekali gimana? Aku bakalan bisa tetap datang nggak ke Turki? Bisa banget. Meskipun sejujurnya ya, belajar dari pengalaman, aku akan merekomendasikan teman-teman untuk tahu sedikit setidaknya tentang kayak em, ini berapa harganya, terima kasih. Itu tuh sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nyatanya kalian bisa banget kok untuk datang ke Turki tanpa tahu bahasa apapun. Karena aku salah satu contohnya. Waktu aku pertama kali datang ke Turki, aku bahkan nggak tahu cara ngomong, oh saya nggak bisa ngomong bahasa Turki, pakai bahasa Turki. Aku tuh nggak tahu untuk ngomong kayak gitu ya, kayak I don't speak Turkish. Terus apa dong ngomongnya? Cuman kalau misalnya aku bilang I don't speak Turkish, mereka belum tentu ngerti juga, karena mereka belum tentu bisa bahasa Inggris. Jadi kemampuan Turki aku bener-bener nol banget waktu aku pertama datang. Tapi nyatanya aku masih ada di sini sekarang. Jadi bisa banget guys. Nah terus kalau misalnya kalian dapat beasiswa dari Turki itu sendiri, sebenarnya benefit-benefit apa aja sih yang bakalan bisa didapetin sama teman-teman semua? Itu tuh ada macam-macam banget. Kayak yang pertama, tiket pesawat bakalan di cover. Tiket pesawat PP dari kalian pertama kali datang ke Turki sama pas terakhir kalian pas lulus untuk pulang ke Indonesia itu bakalan dapat. Terus habis itu eh, kalian juga bakalan dapat uang jajan selama di Turki. Untuk saat ini, uang jajannya itu sekitar 4.500 TL untuk mahasiswa S1, 6.500 untuk S2, dan 9.000 TL untuk S3. Tapi setiap tahun, kan ini sekarang bulan November nih. Nah, Januari tahun depan, itu tuh biasanya uang jajannya bakalan naik lagi, guys. Dan tahun kemarin tuh kita dari 3.000 naik ke 4.500. Jadi mungkin tahun depan naik ke 6.500, kita belum tahu ya. Itu masih bakalan diumumin lebih lanjut sama YTB-nya nanti. Nah, terus habis itu asuransi kesehatan juga bakalan di-cover secara penuh oleh teman-teman semua. Teman-teman semua kalau misalnya di mahasiswa S1 juga bakalan dapat tempat tinggal. Jadi misalnya kayak tempat aku sekarang ada di mana, aku ada di asrama yang diberikan oleh YTB untuk aku. Jadi itu juga salah satu hal yang nice. Uang 4.500 TL yang teman-teman dapat, itu tuh pure uang jajan teman-teman doang. Teman-teman nggak perlu mikirin pengeluaran yang lainnya karena makan pagi dan makan malam um, dapat dari asrama. Terus habis itu kalau misalnya teman-teman mau makan siang di kampus itu juga bayarnya 15.000 per makan, per sekali makan. Jadi itu sangat membantu bisa dibilang. Gitu. Terus habis itu ada juga beasiswa dari Islamic Development Bank yang ini tuh persyaratan apanya seperti YTB tapi beberapa keuntungan beasiswanya mungkin berbeda. Bedanya kayak gimana? Misalnya kayak tadi kan aku bilang kalau aku dapat asrama. Nah, kalau dari ISDB mereka nggak dapat asrama sama sekali, tapi mereka dapat uangnya lebih banyak. Jadi mereka bakalan dapat uangnya yang bisa nge-cover kehidupan selama di Turki 1 bulan. Nah, tapi mereka nggak harus nyari tempat tinggal sendiri. Apakah tempat tinggalnya mau di asrama atau di apartemen atau mungkin mau beli rumah sendiri kalau punya rumahnya kalau punya uangnya untuk beli rumah sendiri itu bisa banget gitu. Nah, terus
Oke, aku udah fix nih, aku mau kuliah di Turki. Apa aja yang kira-kira aku perlu siapin? Nah, tadi kan sempat diumumin ya, kalau misalnya beasiswa ini bakalan dibuka mulai Januari. Nah, tapi yang asiknya juga adalah tentang beasiswa ini, kalau teman-teman mau mempersiapkan kayak formulir pendaftaran teman-teman dari sekarang, itu tuh bisa banget. Jadi nanti bakalan ada websitenya namanya tbbs .turkiyeburslari.gov.tr. Aku bakalan bukain buat teman-teman buat ngasih lihat. Nah, ini websitenya untuk nanti kalian masuk. Nanti kalau misalnya ini adalah website tempat pendaftaran ya. Jadi untuk tempat pendaftaran teman-teman, kalian nanti bisa bikin akun sendiri dan akunnya bisa dibikin dari sekarang dan teman-teman bisa login dari sekarang juga. Aduh, aku perlu ini dulu guys. Ternyata kalau mau login. Dan teman-teman bisa login dari sekarang juga untuk ngisi kira-kira informasi-informasi yang dibutuhkan di sini barusan. Kayak ini kan ngomongin tentang ada personal information, ada family information, ada contact information, education information, semua informasi tentang teman-teman semua yang ada di sini. Kalau misalnya, dan ini kan bagian birokrasi yang bisa dibilang lumayan ribet ya, dan agak stres juga gitu kalau misalnya teman-teman ngerjain semuanya sekali duduk gitu. Nah, yang enaknya dari sini adalah kalau misalnya teman-teman mau ngerjain sekarang, itu tuh bisa banget. Kalian jadi bisa nyicil sedikit demi sedikit untuk em, bisa masukin informasi semuanya gitu. Jadi kayak di sini di personal information nanti kalian bisa masukin nama kalian, terus habis itu segala informasi pribadinya, terus habis itu nanti kalian masukin informasi tentang keluarga kalian juga atau em, apakah kalian punya saudara, terus habis itu em, pendapatan keluarga teman-teman berapa, terus nanti habis itu di bagian sini kalian masukin education information teman-teman dan masukin kayak diploma atau ijazah SMP dan ijazah SMA teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum dapat ijazah SMA dan belum lulus pada saat ini tapi udah semester 5 gitu ya atau oh iya semester 5 menuju semester 6 kan sekarang. Dan kalau misalnya kalian udah di tahun ketiga dan bakalan tahun depan bakal lulus, kalian bisa upload sertifikat yang menyatakan kapan teman-teman bakalan lulus sebentar lagi gitu. Terus nanti habis itu kalau misalnya teman-teman punya pengetahuan bahasa lain bisa dilakukan ditaruh di sini juga kayak oh aku tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman, masukin semuanya di sini. Oke? Terus di sini kalau misalnya teman-teman mungkin pernah kerja atau mungkin teman-teman pernah apa namanya volunteer atau pernah magang di mana-mana itu teman-teman bisa masukin di sini dan teman-teman CV-nya juga bisa dimasukin di sini. Kalau misalnya belum pernah kerja gimana? Nggak usah diisi, nggak apa-apa banget. Ini salah satu hal yang um, enak juga dari Turki Scholarship adalah di sini data-datanya itu kan ada macam-macam ya. Tapi dari semuanya nanti kalau misalnya teman-teman ngisi sendiri, itu bakalan ada tandanya, kayak ada buttonnya gitu yang nunjukin apakah itu button merah atau button kuning. Nah, kalau misalnya buttonnya button merah, itu berarti wajib diisi. Kalau misalnya buttonnya button kuning, terus habis itu teman-teman ternyata nggak punya informasi tentang itu, berarti ya udah nggak apa-apa. Kalian nggak perlu ngisi tentang itu sama sekali. Nah, nanti saat masa pendaftarannya, di bagian sini, di bagian sini bakalan muncul untuk eh, mendaftarkan teman-teman semua. Jadi misalnya saat ini yang tersedia itu Success Scholarship. Itu kalau misalnya teman-teman punya GPA bagus atau mungkin kalian pernah menang em, apa namanya pernah menang award. Nah, kalian bisa dapat Success Scholarship juga. Itu tuh salah satu hal yang nice juga tentang YTB. YTB punya scholarship-nya tuh macam-macam banget. Nggak cuman scholarship sehari-hari doang, tapi kalau misalnya teman-teman ternyata IPK-nya di atas 3 gitu atau IPK-nya di atas 3,5. Nah, itu nanti kalian bisa didouble uang jajannya. Jadi misalnya uang jajan aku 4.500, tapi IPK aku di atas 3. Berarti jajanan uang jajan aku dinaikin jadi 9.000 TL. Itu
Terus ini beberapa dokumen lain yang mungkin teman-teman perlu siapkan juga adalah paspor dan pas foto yang backgroundnya background putih, bukan background merah atau biru. Terus habis itu rapot teman-teman dari semester 1 sampai semester 5. Kalau misalnya teman-teman punya ujian eksternal lain, kayak TOEFL atau IELTS atau SAT, itu tuh bakalan membantu banget. Tapi itu tidak terlalu dibutuhkan. Terus habis itu letter of intent, itu tuh esai, personal esai kalian. Recommendation letter itu adalah surat yang merekomendasikan teman-teman semua yang bisa dikasih dari guru kalian atau dari em, kepala sekolah kalian gitu, siapapun. Terus kalau misalnya teman-teman pernah ikut SNBP, itu boleh banget untuk masukin nilai SNBP kalian juga. Gitu. Nah, ini kalau yang Turkiye Diyanet Foundation itu tuh beda. Ini untuk kalau misalnya teman-teman mau ngambil beasiswa untuk mahasiswa teologi gitu. Kalau misalnya ngambil Islamic Studies, Islamic Philosophy, Philosophy and Religious Studies, Islamic History and Arts, baru teman-teman ngambilnya di sini. Nah, ini bagian yang menurut aku teman-teman perlu masukin di kalender karena gampang banget untuk lupa. Dan aku juga hampir lupa. Aku hampir lupa untuk nge-submit aplikasi aku. Kayak aku kan udah nyiapin dari awal ya, jadi aku udah yang kayak, oh ya udah biarin aja gitu. Nanti kalau misalnya udah waktu pendaftaran aku tinggal submit deh. Tapi aku tidak ingat untuk submit. Nah ini bagian yang sangat penting guys. Teman-teman harus kasih reminder antara 10 Januari sampai 20 Februari. Tuh teman-teman perlu um, nge-submit aplikasi teman-teman. Nggak bisa cuma ngisi data doang, setelah ngisi data kalian harus nge-submit data tersebut. Nah, terus kan di antara bulan Mei sampai Juni, dari bulan Maret sampai bulan Juni, itu tuh ada interview period ya. Nah, untuk tahu apakah teman-teman keterima interview atau enggak, sering-sering cek email. Sering-sering lihat email kalian, sering-sering buka kayak kira-kira dapat nggak ya. Em, ini sesuatu yang mungkin teman-teman dari nungguin chat dari dia. Jadi kalau misalnya kalian dapat ini, kayak kalau misalnya kalian nungguin gitu, sering-sering chat email karena ada banyak banget kasus dari teman-teman aku yang mereka tuh sebenarnya keterima, tapi mereka nggak tahu kalau mereka keterima karena mereka nggak ngecek email mereka. Terus habis itu akhirnya nggak dapet interview. Itu sayang banget kan. Jadi make sure kalian sering-sering cek email antara bulan Maret sampai bulan Juni atau kadang bahkan sampai bulan Agustus. Nah, terus nanti habis itu, kalau misalnya kalian udah ikut interview dan ternyata kalian lolos interview, kalian bakalan berangkat ke Turki sekitar September akhir atau Oktober awal. Kayak kalau aku pribadi, waktu itu aku berangkat tanggal 24 September, nyampe ke Turki. Gitu deh. Ini beberapa link yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk daftar ke beasiswa ini. Ini link yang barusan aku buka, tbbs.turkiyeburslare.gov.tr. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu yang bakalan aku jelasin ke teman-teman semua tentang beasiswa YTB itu sendiri. Kalau misalnya ternyata teman-teman punya sesuatu yang pengen ditanyakan atau mungkin ada bagian yang kayak, Kak kalau misalnya aku umurnya segini gimana gitu. Kalau misalnya aku kayak gini gimana? Itu boleh banget untuk tanyain ke aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Davina untuk sharing-sharingnya. Nah, dari teman-teman yang ada di sini nih, aku kasih kesempatan untuk bertanya dulu. Ada yang mau bertanya? Bisa raise hand atau on cam, on mic. Boleh banget. Oke, ini ada satu masuk di kolom komentar. Kolom obrolan rapat. Kak, Oke, boleh direkomendasikan univ top di bidang bisnis? masuk ke univ aku, gas. Oh, Itu bisnis bagus bisa banget. tuh. Aku ketik beberapa universitas yang bakal aku rekomendasikan ya. Jadi, oh ini satu hal juga yang aku lupa bilang ke teman-teman. Kota yang teman-teman pilih itu sangat berpengaruh. Kayak teman-teman kira-kira mau kuliahnya di kota yang santai, yang vibes-nya kayak Jogja yang bisa santai, bisa slow living gitu, bisa
spendingnya nggak terlalu banyak, atau kalian maunya kuliahnya di Jakarta gitu, di BINUS yang setiap hari hustle culture-nya kerasa banget. Itu tuh beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu konsiderasikan juga. Jadi 3 kota besar di Turki itu adalah Istanbul, Ankara, dan Izmir. Istanbul itu kayak em, pusat turisme, atau kayak Balinya Turki itu tuh Istanbul. Tapi mereka sistemnya masih kota metropolitan juga. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman hobi macet-macetan, hobi rame-ramean, itu bisa ke Istanbul. Positifnya adalah di Istanbul banyak yang ngomong bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman prefer untuk ngomong bahasa Inggris, negatifnya rame banget. Dan ramenya tuh nggak cuman gara-gara murid doang, tapi karena itu tempat turisme juga, jadi banyak banget turis-turis dari negara lain juga. Nah, tapi ini juga bisa jadi kesempatan buat teman-teman, karena rame banget, tipe-tipe manusia yang bakalan kalian temuin juga makin macam-macam. Kayak aku pernah ketemu orang Amerika yang dari 20 tahun sebelumnya gitu udah ada di Turki, dan itu orang-orang yang mungkin kalian nggak kepikiran untuk ketemu, kalian bisa ketemu di Istanbul. Nah, di Ankara itu tuh kota PNS bisa dibilang. Itu tuh jadinya kalau misalnya kalian mau datang ke kota yang difokuskan untuk bekerja dan untuk belajar, itu datangnya ke Ankara. Dan itu juga kota di mana aku sekarang ada di mana. Aku di Middle East Technical University. Plusnya, kalian bisa fokus belajar. Minusnya, nggak ada yang bisa kalian lakukan selain belajar. Jadi itu tuh bosen banget untuk datang ke Ankara. Kalau misalnya ada temen aku yang lagi datang ke Ankara, terus habis itu mereka nanyain tentang ehm, aku harus gimana, aku harus kemana gitu. Nah itu aku juga gak punya jawaban untuk itu karena bosen banget guys, gak ada isinya selain untuk jalan-jalan di kampus. Nah terus habis itu yang ketiga ada Izmir. Izmir itu kota yang berbatasan sama Greece. Jadi kalau misalnya kalian mau kuliah di pinggir pantai, sejujurnya aku kurang tahu lebih detailnya untuk di Izmir itu kehidupan mahasiswanya seperti apa. Tapi kayak kalau misalnya Turki kan negara 4 musim ya. Kalau misalnya teman-teman nggak kuat dingin, nggak kuat apa namanya, nggak kuat hidup di daerah pegunungan dan lebih suka hidup di pantai, datangnya ke Izmir. Dan universitas-universitas di Izmir juga banyak banget yang bagus. Kalau misalnya teman-teman mau kuliah bisnis, teman-teman bisa ke Middle East Technical University, atau ke Koç University, atau mungkin ke em, Ankara University juga itu bagus banget. Terus habis itu ada juga Istanbul University, dan di Izmir tuh ada, aku kurang ingat namanya siapa. Kalau nggak salah namanya EG University. Aku cari tahu dulu ya. Terus, Oke, ini ada yang raise oke, hand Kak, oke, Kak silahkan. Syafira Tiffany. Boleh langsung on mic aja? Assalamualaikum Kak, izin bertanya 3 pertanyaan boleh Kak? Boleh, silahkan. Yang pertama saya ingin bertanya tentang saya pernah gitu membuat semacam eksperimen baik praktek sekolah ataupun lomba, apakah bisa dimasukkan di bagian project? Yang kedua, Mhm, apakah ada blog atau jurnal tentang permasalahan dan solusi di Turki biar pas dibahas di LOI-nya akurat? Dan ketiga, saya mhm. rencana mau masuk kesehatan, tapi pas SMP-nya tuh GPA-nya tuh cuman 86, tapi pas SMA lebih dari 90. Sebaiknya saya pindah jurusan atau saya coba 2 jurusan kedokteran dan medis, Kak. Terima kasih. Oke, jadi untuk yang pertama itu tadi, sorry, yang kedua kan apakah ada jurnal? Terus habis itu yang pertama tadi apa? Prestasi Kak. Prestasi. Oh ya, itu bisa banget kalau misalnya teman-teman mau nge-upload prestasi kalian, pernah nulis jurnal atau pernah nge-publish sesuatu, itu bisa banget untuk upload di bagian social activities. Kayak tadi kan aku sempat nge-share screen isi websitenya bakalan kayak gimana ya. Nah, aku bakalan bukain juga lagi ke teman-teman semua buat ngasih lihat. Nah, misalnya teman-teman mau, bentar aku perlu masuk lagi.
misalnya teman-teman mau masukin informasi tentang teman-teman sendiri, nanti itu ada bagian di sini, award, project, and certificate, terus voluntary activities. Kalau misalnya teman-teman pernah nge-publish sesuatu, kalian bisa masuk di bagian project-nya. Dan ini kan ada macam-macam ya opsinya. Ada award, ada project, ada certificate, dan ada scholarship. Kalau misalnya kalian punya sertifikasi atau pernah menang setelah nulis ini, kayak setelah nulis jurnal ini, bisa dimasukin ke bagian award atau certificate. Kalau misalnya pure kalian nulis jurnal, itu masukin ke bagian project-nya. Jadi itu disesuaikan dengan kalian dapat kalian melakukannya itu sekadar apa gitu. Terus nanti di bagian sini juga nanti kalian bakalan bisa nulis lebih lanjut tentang oh aku nulis atas nama ini untuk acara ini atau mungkin kayak dengan backingan dari organisasi atau apa namanya atau perusahaan ini, terus habis itu nanti kalian bisa upload juga jurnal kalian untuk ngasih lihat kayak ini nih yang pernah aku tulis gitu. Terus habis itu kalau misalnya kamu bingung mau masuk 2 jurusan atau enggak, aku akan bilang IPK kalian di SMP itu nggak terlalu penting menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian IPK-nya di bawah 90 waktu SMP, itu tuh nggak apa-apa banget. Selama waktu SMA kalian improve jadi lebih bagus. Justru itu tuh jadi selling point karena jadinya itu tuh menunjukkan bahwa kayak ini nih meskipun aku dulu sempat struggling, sekarang aku bisa naik. Kayak itu menunjukkan gimana progres kamu udah berkembang selama ini gitu. Terus habis itu apakah kamu pilih antara milih 2 jurusan atau enggak? Menurut aku nggak apa-apa untuk mendiversifikasi jurusan yang pengen kamu pilih, karena nanti pas kamu daftar, kamu bakalan diberikan kesempatan untuk memiliki 12 slot. 12 slot itu kamu bisa milih jurusan yang kamu pengen, bisa beda-beda jurusan dan tergantung sama beda-beda tempat yang kamu pilih. Jadi misalnya kamu mau jurusannya sama semua, tapi beda-beda univ, itu tuh bisa. Jadi kayak misalnya pilihan pertama, Coach University, Medicine. Terus habis itu pilihan kedua, Istanbul University, Health Science. Pilihan ketiga, apa. Nah, itu tuh misalnya kalian mau dari universitas yang sama, tapi habis itu beda jurusan, itu tuh bakalan kehitung sebagai 2 pilihan yang berbeda. Nah, aku bakalan merekomendasikan kamu untuk nggak apa-apa pilih beberapa jurusan yang berbeda, tapi make sure itu tuh masih berkaitan dengan satu sama lain gitu. Jangan sampai kalian lompat jurusan yang kayak, oh satu pilihan pertama aku manajemen dan komunikasi, pilihan keduanya habis itu mau kedokteran. Kayak itu kan agak jauh ya guys. Nah kalau kayak gitu jangan dilakukan seperti itu. Dan apakah ada jurnal atau enggak tentang masalah tentang Turki dan Indonesia, itu aku yakin pasti ada banyak, tapi aku pribadi kurang tahu untuk saat ini karena udah lama juga ya semenjak aku perlu melakukan research tentang ini. Tapi rekomendasi aku kalau misalnya kamu mau mikirin tentang itu, coba pikirin aja masalah personal yang mungkin bisa dihadapin sama teman-teman semua. Kayak atau jangan sampai terlalu general gitu. Karena kalau misalnya terlalu general, mereka juga kemungkinan besar udah pernah baca tentang itu berkali-kali juga gitu loh. Yang kayak, oh Turki adalah negara 2 benua. Oh Turki adalah negara dengan sejarah yang kuat. Mereka juga tahu tentang itu gitu. Jadi gak usah nulis tentang itu. Tulis aja tentang hal spesifik yang unik ke kamu untuk nanti di LOI-nya mau nulis tentang apa. Gitu. Semoga membantu. Oke, sambil aku Terima kasih, scroll Kak. kolom obrolannya ini ya. Oke, aku ambil 2 Oke. pertanyaan ya, Kak. Bisa langsung jawab aja. Yang pertama batas umur sama yang kedua mahasiswa yang diterima tahun ini berapa ya, Kak? Tahun 2025. Oke. 2025 apa 2026 nih, Kak? 2025 ya hitungannya karena Hmm. yang 2024-2025 kemarin baru nyampe. Ini Oke. mereka akan belajar untuk 2025-2026. Nah, kuota untuk Turki Burs Lari sendiri itu mereka dapat 5.000 orang. Tapi 5.000 orang itu buat seluruh dunia. Dan itu untuk seluruh jenjang pendidikan. Kalau orang Indonya, Kak? Bagaimana itu bakalan terbaginya nanti itu tuh tergantung dari mereka sendiri. Itu bakalan beda-beda dari tahun ke tahun.
Dan itu bakalan tersebar ke seluruh Turki kan. Jadi bakalan Aduh, untuk dan kita pribadi biasanya tiap kota tuh keterima sekitar 10 sampai kok patah-patah ya? yang keterima di seluruh Turki. Dan di kota aku sendiri aja itu ada 25 orang. Nah, tapi di angkatan tahun ini yang keterima em, beasiswanya di kota aku kalau nggak salah itu ada sekitar 14 orang. Cuman untuk angka spesifiknya itu bakalan beda-beda gitu. Terus habis itu Umur tadi, umur. apakah ada batasan umur? Iya, ada banget. Kalau misalnya buat S1 maksimal waktu pendaftaran kalian maksimal tuh 21 tahun kalau nggak salah. Terus habis itu untuk S2 kalau nggak salah antara 25 atau 30 tahun. Tapi aku cek dulu ya, aku pastikan. Untuk batas umur Turki Ursara itu tuh beda-beda untuk S1, S2, dan S3. Jadi kalau misalnya S1 maksimal 21 tahun waktu masa pendaftaran. Terus habis itu kalau S2 maksimal 30 tahun, S3 maksimal 35 tahun. Nah, jadi kalau misalnya kalian sekarang 20 tahun, terus habis itu em, bakalan 21 tahun tahun depan pas em, di tanggal 19 Januari. Itu kan sebelum pendaftaran. Nah, itu tuh berarti udah nggak bisa. Tapi kalau misalnya kalian 21 tahunnya di bulan Juni, tapi kan pendaftarannya Januari sampai Februari. Berarti itu kok nggak apa-apa gitu. Oke? Oke. Rekomendasi jurusan seni, Kak. Univ untuk Rekomendasi jurusan seni. Aku tahu kampus aku juga bagus untuk itu. Untuk jurusan seni di kota lain, setahu aku ya, ini ada Sabancı University atau Boğaziçi University. Itu beberapa universitas yang bisa teman-teman cek juga. Terus ada Ankara. Oh, ada untuk jurusan seni di Ankara sendiri kita kebetulan ada universitas khusus yang didedikasikan untuk seni. Itu namanya Ankara Music and Fine Arts University. Dan menurut aku itu sangat akan aku rekomendasikan. Karena kalau misalnya teman-teman misalnya ngambil jurusan seni musik, nanti teman-teman bisa join sama orkestra negara secara langsung dan bisa perform di ibu kota Turki. Jadi itu menurut aku kesempatannya lumayan besar juga. Oke. Oke, ada yang raise nih, Kak Muhammad Hilmi Wafa. Silakan, Kak. Sebelumnya mohon maaf suara saya terdengar, soalnya ini lagi Kedengar. di samping jalan. Mohon maaf ya. Eh, Mhm. ada beberapa pertanyaan yang saya sorot dari kakaknya itu. Sebenarnya saya itu di tahun 2017 juga sudah pernah apply, cuma mungkin failed dan mungkin di S1-nya, lalu saya lanjut di Indonesia. Apa sih Kak most important impact things-nya untuk lolos tuh? Oke, let's say kayak mungkin LOA-nya yang keren kah, atau mungkin prestasinya kah, atau mungkin saat interview kah, atau apa mungkin dari kakaknya sendiri sampai jadi awardee Oke. itu. Oke. Terus yang kedua, saya kan mau lanjut rencana untuk di master degree ya, khususnya di Mhm. engineering, mungkin di environment atau mungkin civil engineering. Mungkin dari background saya S1-nya emang sipil, cuma memang saya pengen switch ke environment yang tidak jauh oleh teknik gitu lah. Nah, ada Mhm. nggak sih rekomendasi untuk tadi salah satunya dan mungkin yang environment areanya itu memang yang bagus untuk di teknik gitu. Karena memang tadi Oke. seperti yang kakak bicarakan ada beberapa kota yang memang punya specialty tempat yang memang khusus belajar atau mungkin yang memang untuk vacation, holiday tahun yang berbeda-beda itu. Mhm. Lalu yang khusus master, kakak tahu nggak memang mungkin kita harus pakai IELTS kah, TOEFL kah, dan mungkin berapa sampai itunya.
Atau mungkin ada yang memang universitas yang memang untuk wajib melampirkan yang tadi itu politeness, atau ada yang memang yang oh it doesn't matter gitu. Itu aja sih Kak. Oke. Terima kasih. Oke, jadi ada beberapa perbedaan signifikan yang menurut aku antara S1 dan S2. S1 di Turki itu tuh nggak punya skripsi sama sekali. S2 di Turki ada. Kalau untuk S2 dan S3 pasti ada. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau misalnya waktu kita daftar di S1 itu kan kita butuh LOI atau esai tentang kita pribadi gitu ya. Dan menurut aku itu salah satu selling point paling utama untuk anak S1 selain kredibilitas akademiknya juga. Nah, kalau untuk S2, menurut aku itu tuh agak beda karena kalau misalnya di S2 mereka udah nggak terlalu peduli sama bisa dibilang kata-kata manis ya, kata-kata manis yang bisa kita berikan untuk yang kayak oh aku anaknya rajin banget loh, kalian pasti suka sama aku gitu. Nah itu tuh udah nggak terlalu dipeduliin lagi untuk S2. Menurut aku yang paling utama kalau misalnya pas daftar ke S2 adalah nanti ada pertanyaan yang menanyakan tentang kira-kira kalian mau riset tentang apa ketika kuliah di Turki. Nah kalau misalnya bagian itu bisa dijual dengan baik, itu menurut aku selling point paling utama. Kayak tentang kira-kira dan ya gimana itu tuh bisa membantu banget kalau misalnya research kalian involve kedua negara, both Turki dan negara asal kita, which is Indonesia gitu ya. Jadi kayak beberapa hal yang pernah dimasukin sama teman-teman aku untuk research project-nya, kalau misalnya untuk tesisnya, untuk tesis S2 di Turki itu tuh ada yang mempelajari tentang oh gimana sih perbedaan keadaan ekonomi di Turki dibandingin sama keadaan ekonomi di Indonesia. Itu kan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa internasional gitu. Sebenarnya bisa juga ya dilakukan oleh mahasiswa negara lain, tapi itu tuh akan lebih memungkinkan kalau misalnya kita yang melakukan itu. Makanya itu sesuatu yang sangat menjual juga untuk teman. Apalagi Turki adalah negara yang sangat looking forward untuk membuat banyak hubungan-hubungan dengan negara lain gitu secara internasional. Jadi itu pasti mereka suka banget. Terus untuk universitasnya sendiri kira-kira mau kemana? Again, aku akan merekomendasikan universitas aku. Beberapa universitas lain adalah Yildiz Technical University atau Istanbul Technical University, YTU dan itu menurut aku itu tuh bagus banget untuk dikonsider juga. Dan ini bakalan disesuaikan dengan kira-kira kalau misalnya mau ke universitas teknik manapun, menurut aku di Turki itu tuh akan sangat memungkinkan untuk ke sana. Gitu, kurang lebih. Terus apalagi ya kira-kira selling point-nya yang utama. Dari segi profesionalitas, itu tuh pasti bakalan lebih dilihat juga. Perbandingan antara S1 dan S2 kayak untuk anak S1 yang bakalan paling dilihat itu adalah sebesar apa kalian bisa berkembang di Turki gitu kan. Untuk anak S2 yang bakalan lebih dilihat lagi adalah sebesar apa kalian bisa berkontribusi baik bagi negara kalian atau bagi Turki sendiri. Karena again anak S2 akan diekspektasikan untuk bisa lebih dewasa gitu kan kalau dibandingin sama anak S1. Dan karena itu juga kalau misalnya pas daftar menurut aku salah satu hal yang menguntungkan adalah anak S1 di Indonesia itu tuh kan pernah bikin tesis ya, pernah bikin waktu tugas akhir kelulusan itu tuh bukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh anak S1 di Turki. Jadi itu tuh sangat bisa menjadi selling point yang bisa dibicarakan juga menurut aku. Gitu kurang lebih. Oke. Kak, boleh berlibur di Indo nggak saat libur? Boleh banget, tapi pakai uang sendiri. Oh, jadi tiket itu cuma buat awal sama akhir ya. Iya, Waktu jadi tiket kalian cuma dapat waktu pertama kali berangkat sama pas terakhir kali pulang. Kalau misalnya kalian selama summer break atau mungkin selama winter break, itu kan ada 2 ya libur semester ya.
itu kalian boleh banget untuk pulang. Apalagi di summer break kalian liburnya 3 bulan. Jadi kalau misalnya kalian mau 3 bulan full di Indonesia nggak apa-apa banget. Cuman pakai uang sendiri. Ya. Iya, cuma bayar. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk pertanyaannya. Masih ada lagi nggak nih? Aku scroll-scroll sih. Tadi rekomendasi univnya ini udah dikasih ya nih sama Kak Davina. Middle East, Yildiz, sama Istanbul Technical Mhm. University. Oke, masih ada nggak yang mau ditanya ini? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih banyak Oke. Kak Davina untuk sharing-sharing ilmunya malam hari ini. Nggak kerasa udah 50 menit. Oke, untuk selanjutnya ini aku mau bincang-bincang sedikit terkait program lobby nih teman-teman. Aku izin share screen lagi ya. Oke, teman-teman. eh Oke, di sini teman-teman aku mau kenalin salah satu program unggulan dari Lolos Beasiswa ID. Ini adalah program dari proofreading. Nah, teman-teman, untuk program proofreading sendiri, Lobby itu menyediakan ada 3 paket. Ada paket A, paket B, dan paket C. Bisa teman-teman lihat, harganya di paket A itu di 387.000. Ini harga spesial untuk yang ikut di Zoom ini ya, teman-teman. Kemudian ada paket B, itu di 750.000, dan paket C di 995.000. Kemudian benefitnya bisa teman-teman baca di sini, atau bisa teman-teman foto aja, foto atau screenshot di HP teman-teman semua. Perbedaannya hanya di sesi Zoom ya. Paket A itu 1 kali sesi Zoom, kemudian ada proofreading essay dengan 2 kali revisi, kemudian ada paket B dengan 3 kali sesi Zoom, proofreading essay dan CV, kemudian ada paket C dengan 5 kali sesi Zoom, proofreading essay dan CV. Nah, ini kelasnya private ya teman-teman, jadi cuman ada satu murid didampingi oleh satu coach. Jadi teman-teman bisa tanya jawab sepuasnya, bisa minta feedback, bisa minta saran, gimana harusnya essay-nya, LOA-nya, kemudian, tips-tips lain lah untuk essay itu sendiri. Untuk bentar, ini ada beberapa testimonial dari para murid di Lobby yang akhirnya lulus menjadi awardee di kampus-kampus impian mereka. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Oke, teman-teman juga bisa langsung scan barcode ini dan chat ke kontak person yang ada di Instagram atau di WhatsApp ini teman-teman bisa foto atau screenshot aja untuk dapetin harga spesial yang tadi udah aku jelasin. Spesial paket B dan C itu bonus gratis kelas bimbingan persiapan YTB sebanyak 6 meeting, include mock interview. Jadi teman-teman udah nggak usah pusing mikirin interviewnya, udah include sama paket essay-nya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain karena ini udah malam ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa langsung private chat ke admin atau bisa buka Instagram kita di @lolosbeasiswa.id. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah mau jam 8 di Jawa Tengah ini. Teman-teman tadi aku cek juga, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari ya pada jauh-jauh lah. Semoga, apapun impian teman-teman, target terdekat teman-teman bisa, segera tercapai. Mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. See you on lobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk kali ini. Sampai bertemu lagi. Iya, thank you juga Coach.